wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan SDM dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama-tama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pengembangan SDM itu sendiri. Secara umum, pengembangan SDM adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM itu adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawannya. Yang kedua adalah strategi pengembangan SDM. Strategi pengembangan SDM ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah memberikan apresiasi kepada karyawan. Apresiasi adalah hal yang perlu diberikan perusahaan kepada seorang karyawan atas pencapaian yang telah dilakukannya. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam seperti bonus tunjangan, hadiah berupa barang, fisik maupun lainnya, maka apresiasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi. Dengan apresiasi, maka diharapkan karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih rajin dan baik. Salah satu wujud bekerja yang lebih baik seperti memberikan presentasi kepada klien dengan cara yang lebih detail sehingga klien pun mau bekerja sama dengan perusahaan. Yang kedua adalah menyelenggarakan program pelatihan. Menyelenggarakan program pelatihan, program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Berbagai contoh program pelatihan seperti creative writing, design system, creativity training, hingga team training. Pelatihan ini menjadi penting agar mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas karyawan. Selain itu, tim training juga diperlukan untuk membangun perpaduan yang kuat antar karyawan. Yang ketiga, itu adalah memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Sebagai sebuah perusahaan bisnis, semestinya perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengajukan ide. Dengan memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming ide, artinya perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan karyawan. Perusahaan pun dapat memilih mana gagasan yang perlu dilanjutkan dan ide yang perlu diabaikan. Jika gagasan yang perlu dilanjutkan dan jika gagasan terlihat menarik, perusahaan akan melanjutkannya menjadi sebuah produk dan ini bisa jadi berdampak positif pada perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi pengembangan SDM. Yang pertama, fungsi pengembangan SDM yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih efisien. Efisien adalah kata kunci yang perlu ditekankan dalam fungsi pengembangan SDM. Jika pekerjaan dapat dilangsungkan secara efisien, tidak akan ada lagi kesalahan kerja dan segala pekerjaan menjadi tepat waktu. Ini yang diharapkan dari perusahaan ketika melakukan pengembangan skill dan lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Ketika perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan, maka ada dua hal yang diharapkan, yaitu semangat kerja membaik dan produktivitas meningkat. Jika produktivitas meningkat, keuntungan perusahaan pun akan meningkat. Ketika semangat kerja dari karyawan membaik, maka ide akan mengalir dan bisa menciptakan produk yang tentu saja lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga adalah mengurangi kerusakan produk. Pengembangan SDM yang intensif membuat keterampilan karyawan bertambah. Jika keterampilan karyawan bertambah, ada inovasi produk. Akhirnya inovasi produk ini dapat membuat keuntungan perusahaan meningkat. Selain itu, dengan keterampilan karyawan yang terlatih akan mengurangi kerusakan produk. Yang keempat adalah meningkatkan sikap kepemimpinan. Setiap karyawan pasti memiliki kesempatan untuk berkembang, salah satunya menjadi pemimpin. Dan yang kelima adalah memberikan pelayanan baik kepada konsumen. Salah satu alasan mengapa konsumen mau kembali ke perusahaan
untuk bertransaksi bisnis adalah pelayanan. Maka dari itu, penting bagi karyawan untuk memberikan pelayanan maksimal dengan konsumen. Sekian video penjelasan mengenai pengembangan SDM dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.